Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu untuk sama-sama belajar sekolah Sabat. Pelajaran sekolah Sabat ini untuk satu triwulan ini bukanlah sesuatu yang membutuhkan logika yang dalam dan membutuhkan penelitian di perpustakaan-perpustakaan, tidak memerlukan Bible commentary yang banyak, karena pelajaran sekolah sahabat kita untuk satu triwulan ini sifatnya sangatlah praktikal. Bahkan kadang-kadang kalau saya baca pelajaran sekolah sahabat pada waktu saya mempersiapkan, saya pikir ini pelajaran sekolah sahabat cocok untuk saya. Karena seringkali saya merasa saya sudah bertumbuh dalam hubungan dengan Allah. Saya merasa kerohanian sudah bagus. Apalagi kalau sudah khotbah setiap Sabat, sudah mengajar sekolah Sabat, sudah melawat, sudah mendoakan orang, orang yang berduka, kita bukakan ayat Alkitab, kita bacakan, orang yang menghadapi masalah, kita sudah tahu ayat Alkitab mana yang kita akan buka dan kita akan bacakan untuk orang tersebut. Jadi saya berpikir, apakah saya betul-betul sudah bertumbuh di dalam Kristus? Penulis pelajaran sekolah sahabat kita, seorang ibu, seorang perempuan, dia adalah saudari Nina Atchison. Dialah yang sedang membangun atau mengembangkan kurikulum sekolah sahabat Alive in Jesus, Alive in Christ, mulai dari kindergarten sampai kepada kelas anak-anak semua sekarang lagi dibuat, termasuk dia mengumpulkan lagu-lagu anak-anak untuk sekolah sahabat yang ditulis oleh orang-orang Advent. Jadi saya lihat bagus sekali dan dia mendapatkan kepercayaan untuk menulis pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau kita baca judulnya Growing in a Relationship with God, mungkin bisa ada dua uh, pengertian untuk judul kita ini. Yang pertama, bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Allah, artinya hubungan itu yang bertumbuh. Jadi hubungannya agak jauh, hubungannya makin dekat, lalu kemudian hubungannya dekat sekali. Jadi orang bisa menafsirkan atau memahami judul ini, hubungan itu yang bertumbuh, bertumbuh di dalam hubungan dengan Allah. Tapi pemahaman yang lain juga bisa mengatakan bertumbuh di dalam suatu hubungan dengan Allah itu berarti hanya dengan Allah, hanya di dalam hubungan dengan Allah kita bisa bertumbuh. Tanpa ada hubungan dengan Allah, kita tidak bisa bertumbuh. Hanya itu saja. Kalau hubungannya tidak kuat dengan Allah atau tidak ada hubungan dengan Allah, maka kita tidak bertumbuh. Tapi mungkin kita boleh memahami judul satu triwulan ini dalam dua hal tersebut. Yang pertama, hubungan kita harus bertumbuh, sehingga pada waktu hubungan kita itu bertumbuh, maka di dalam hubungan kita yang bertumbuh itu, maka kita juga bertumbuh bersama dengan Allah. Pada waktu kita baca kata bertumbuh, apalagi sudah ditampilkan di cover pelajaran sekolah sahabat kita, ada tanaman di sana, bahwa pelajaran sekolah sahabat kita menggunakan metafora bertumbuh atau tumbuh-tumbuhan atau agriculture. Kita menanam, lalu itu bertumbuh, lalu menghasilkan buah.
Kita datang kepada pelajaran yang pertama, yaitu pemeriksaan kenyataan, reality check. Kita mau cek kenyataan. Kenyataan siapa? Kenyataan kita. Lalu kita juga akan melihat siapa yang bisa cek. Apakah kita bisa cek diri kita sendiri? Dan kalau kita cek diri kita sendiri, apakah penilaian kita terhadap diri kita itu adalah akurat? Siapa yang bisa cek? Lalu setelah kita cek, kita punya keadaan, kita punya diri, apa yang bisa kita buat? Oke, ayat temanya, dan ini diambil dari pasal yang sangat terkenal, yaitu tentang tinggal di dalam Kristus. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Sebagaimana Bapa mengasihi aku juga telah mengasihi kamu. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam kasihku. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saya pikir ini sangat penting. Yang menulis pelajaran sekolah sahabat kita ini, dia adalah seorang ahli kurikulum dan dia juga adalah seorang pendidik. Jadi dia putuskan untuk memulai pelajaran sekolah sahabat ini dengan beberapa pertanyaan. Ini ada di pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, bagaimana kita menggambarkan hubungan kita dengan Allah hari ini? Saya percaya kata hari ini sangat penting. Karena orang bisa menyombongkan masa yang lalu. Waduh, kita kalau baca Alkitab, kita bisa sampai 2 jam, sampai 3 jam, tapi itu masa yang lalu. Waduh, kalau kita berdoa, kita sudah tidak ingat mau makan, tapi itu yang lalu. Jadi waktu kita membaca ini pertanyaan, kita tekankan kata hari ini. Kami pindah-pindah Bagaimana terlebih kita berapa tua menggambarkan hubungan kita dengan Allah hari ini? Jadi semua pertanyaan ini adalah tentang hari ini. Hari ini. Ini sama dengan doa Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini. Pada hari ini, apakah hubungan kita dengan Allah kuat dan sehat? Pada hari ini, apakah kita menggunakan waktu untuk memperkuat atau investing seperti orang eh, menanam modal dalam hubungan kita hari ini. Apakah hari ini kita menyelidiki firman yang diilhamkan itu? Apakah pada hari ini kita berbicara kepada dia sebagai seorang sahabat? Jika demikian, pada hari ini berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk melakukan semua itu pada hari ini? Jadi pada waktu kita sampaikan kepada anggota-anggota sekolah sahabat, kita tanyakan dan uh, waktu kita mengajar ini kan hari Sabat. Jadi waktu dikatakan pada hari ini, itu hari Sabat, bangun hari Sabat pagi, apa yang kita lakukan, kita boleh tekankan hal itu. Walaupun kata today, hari ini, bisa juga menyatakan saat ini, ya bulan ini, minggu ini, tahun ini, tapi kita boleh datang kepada yang lebih spesifik, yaitu hari ini. Inilah ayat-ayat yang didaftarkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita sebagai ayat-ayat panduan. Namun di antara ayat-ayat ini, nampaknya pelajaran sekolah sahabat kita menggunakan dua uh, bahagian Alkitab yang menjadi penuntun utama dan ayat-ayat yang lainnya itu sebagai pendukung. Yang pertama adalah Wahyu 3 ayat 14 sampai 22, lalu kemudian yang kedua adalah Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Inilah dua bahagian Alkitab yang digunakan sebagai panduan
untuk membagi-bagi itu pelajaran sekolah Sabat berdasarkan pelajaran setiap hari. Kita tahu bahwa Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 12 ini adalah tentang pekabaran kepada jemaat Laodikia. Lalu Yohanes 15 ayat 1 sampai 11 ini adalah tentang metafora pertumbuhan yang sempurna tinggal di dalam Allah, dan pertumbuhan yang sempurna itu bisa dinyatakan sempurna kalau memang dilihat sampai menghasilkan buah. Walaupun dilihat pertumbuhan dari jauh, waduh lebat sekali dia punya daun, tapi waktu datang dilihat tidak ada buah, maka itu bukan pertumbuhan yang sempurna. Mungkin pada waktu kita berkhotbah, orang melihat luar biasa ini pohon hijau sekali, daunnya lebat, tetapi istri, anak-anak di rumah yang tahu ini pohon yang lebat ini ada buah atau tidak. Jadi pertumbuhan yang sempurna itu adalah sampai ia menghasilkan buah, bukan hanya sampai daunnya lebat. Itulah dua bagian Alkitab yang digunakan oleh penulis untuk membuat garis besar pelajaran sekolah Sabat kita. Sebelum datang kepada pekabaran kepada jemaat Laodikia, tentu kita semua mengetahui bahwa ada pola pekabaran kepada 7 jemaat, di mana di situ ada jemaat atau malaikat jemaat tersebut yang sedang dievaluasi, yang sedang dinilai. Lalu kemudian di situ ada yang sedang menilai atau menyelidiki, memeriksa keadaannya, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia katakan, aku tahu, aku tahu. Bahkan apa yang jemaat tidak tahu juga, Yesus tahu. Kadang-kadang jemaat tidak tahu keadaan mereka, Yesus datang dan dia kasih tahu, inilah keadaanmu, ini kekuatanmu, ini kelemahanmu. Lalu kemudian ada juga di sana beberapa pengamatan-pengamatan dan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia kasih tahu apa yang dia lihat, dia kasih tahu apa yang dia baca dalam hati, dia kasih tahu semua keadaan jemaat. Lalu kemudian dia memberikan pujian atau pengakuan, penghargaan kepada jemaat-jemaat tersebut. Hampir semua jemaat mendapatkan pengakuan-pengakuan, kata-kata yang memberikan dorongan semangat. Lalu setelah itu dia juga memberikan beberapa rekomendasi kepada jemaat tersebut. Saya ada keberatan sedikit, nampaknya kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Lalu kemudian dia memberikan janji upah. Barang siapa yang menang, ya, semua jemaat ada itu. Mau seberapa parah pun itu jemaat sampai jemaat Laodikia, tetap ada janji upah yang diberikan. Jadi walaupun kita sering melihat jemaat Laodikia ini keadaannya parah, tetapi di sana ada janji kepada mereka yang menang, ada janji upah. Lalu kemudian ada panggilan untuk taat. Dia yang mempunyai telinga, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Jadi untuk semua jemaat ada semua ini. Lalu kemudian kita melihat bahwa cara Tuhan Yesus memberikan pekabaran kepada jemaat-jemaat itu nampaknya dalam bentuk evaluasi. Evaluasi. Bukan hanya evaluasi dan tidak meninggalkan apa-apa, tapi evaluasi yang memberikan jalan keluar. Kadang-kadang waktu kita mengevaluasi, kita hanya kasih tahu semua yang salah. Setelah itu kita kasih tinggal orang yang dievaluasi atau suatu organisasi atau apapun dengan semua yang salah tanpa kita memberikan rekomendasi apa yang sebenarnya atau yang tepatnya bisa dilakukan. Pekabaran-pekabaran kepada ketujuh jemaat itu dikemas dalam bentuk laporan dari Yesus sebagai yang mengevaluasi. Dialah evaluator.
Dia yang memberikan laporan tentang semua itu. Sekarang kita melihat beberapa keunikan dari jemaat yang ada di Laodikea. Apa saja keunikan jemaat yang ada di Laodikea? Yang pertama, kita semua tahu, kita juga tahu, dan kita yakin anggota jemaat juga tahu. Tetapi pada waktu kita mengajar, ini adalah kelemahan saya dan mungkin ada juga yang share kelemahan yang sama. Kadang-kadang pada waktu kita mengajar dan kita sudah tahu bahwa orang itu sudah tahu, kita jadi malu mau menyebutkannya karena kita bilang, ah untuk apa saya harus menyebutkan apa yang orang itu sudah tahu. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, maka ada step-step di dalam menanamkan inti atau pelajaran dari yang kita sampaikan itu yang bisa hilang. Jadi walaupun kita yakin bahwa anggota sekolah sahabat sudah tahu apa yang kita mau kasih tahu itu, kita tetap mau kasih tahu dengan cara apa? Jangan tak cara bertanya. Maka pada waktu mereka menjawab, mereka juga akan merasa sangat senang oleh karena mereka dapat membagikan kepada kelas sekolah sahabat apa yang mereka sudah tahu. Jadi gantinya kita, ya ini kalau saya tidak tanya-tanya lagi di sini karena kita dalam Zoom dan ini bukan suatu diskusi, hanya penyatuan pemahaman saja ini persatuan guru-guru sekolah sahabat. Jadi yang pertama adalah jemaat Laodikea tidak menerima satupun kata pujian, tidak ada satupun commendation, kata-kata yang bentuknya pengakuan terhadap keadaan mereka yang baik. Tidak ada sama sekali. Lalu kemudian apalagi keunikan dari pekabaran kepada jemaat Laodikea? Ini adalah sesuatu yang dimiliki hanya oleh jemaat Laodikea. Teman-teman yang mungkin sekarang adalah chaplain di sekolah atau mungkin yang juga pendeta yang dalam waktu yang sama adalah juga guru Alkitab di sekolah-sekolah kita, mungkin sangat familiar dengan istilah-istilah yang saya sebutkan seperti commendation. Ini ada self-study. Self-study ini adalah uh, suatu pernyataan tentang keadaan kita sendiri. Jadi ada suatu standar, lalu kemudian kita melihat itu standar, lalu kita bandingkan dengan diri kita, lalu kita katakan keadaan kita adalah hampir mencapai standar tersebut, atau kita katakan keadaan kita masih jauh dari standar, atau kita katakan keadaan kita sudah memenuhi standar, atau kita mau katakan keadaan kita sudah jauh melebihi standar tersebut. Biasanya di sekolah-sekolah pada waktu diadakan sebuah evaluasi yang biasa disebut sebagai akreditasi, maka self study ini sangat penting di mana lembaga atau institusi atau sekolah itu akan menyiapkan suatu dokumen yang menuliskan pendapat mereka tentang diri mereka sendiri. Menurut kami, inilah kami berdasarkan standar yang sudah diberikan oleh badan akreditasi. Inilah kami, menurut kami, self study. Nah, self study ini tidak ada kepada atau pada jemaat Efesus, tidak ada pada jemaat-jemaat yang lain, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, tidak ada self study. Inilah yang unik di jemaat Laodikea. Pada waktu tidak ada pujian dari Yesus, mereka puji mereka punya diri sendiri. Mereka membuat mereka punya self study dan menyatakan bahwa inilah kami. Kami hebat, kami begini dan lain sebagainya. Kita tahu itu dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ini adalah merupakan periode yang terakhir dari gereja sebelum Yesus datang. Saya duga di dalam pelajaran sekolah sahabat kita nanti ada anggota jemaat yang langsung akan mengatakan ini adalah menggambarkan gereja Advent.
yaitu Laodikia. Kita juga perlu untuk menjawab, kalau gereja Laodikia menggambarkan gereja Advent, Philadelphia itu menggambarkan gereja apa? Sardis itu menggambarkan gereja apa? Melihat kutipan-kutipan dari Roh Nubuat, kita tahu bahwa sekalipun umat yang sisa itu berada pada zaman Laodikia, tetapi Laodikia itu tidak semata-mata hanya menggambarkan suatu kelompok orang. Laodikia itu menggambarkan suatu masa, dan ini adalah masa yang terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu masa di mana di sana ada umat-umat Tuhan. Dan umat-umat Tuhan yang ada pada masa itu, itulah Laodikia, siapapun itu secara pribadi. Jadi kita adalah bahagian dari periode yang terakhir ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi apakah yang merupakan bahagian dari self-study jemaat Laodikia? Yang pertama, mereka katakan, aku kaya, aku mempunyai banyak harta, dan aku tidak membutuhkan apa-apa. Ini adalah pendapat mereka tentang mereka sendiri, self-study mereka. Apa observation dan findings? Apa pengamatan dari Yesus? Pada waktu mereka mengatakan, aku kaya, aku sudah memperkayakan diriku, dan aku tidak membutuhkan apa-apa. Pengamatan dari luar yang datang mengevaluasi mereka mengatakan, ternyata kamu punya evaluasi tentang diri kamu itu salah besar. Kamu ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Salah sama sekali kamu punya self-evaluation, kamu punya self-study itu salah sama sekali. Lalu dia katakan, karena ini adalah pendapat atau keadaan kamu yang sebenarnya, maka saya memberikan kepada kamu rekomendasi. Itulah rekomendasi yang diberikan kepada jemaat Laodikia, di mana Tuhan Yesus mengatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Untuk setiap pengamatan yang diberikan oleh Yesus tentang keadaan yang sebenarnya dari jemaat Laodikia, semua dia berikan bersama-sama dengan jalan keluar atau solusinya. Apa rekomendasinya? Tuhan Yesus berikan. Biasanya di dalam evaluasi-evaluasi sekolah-sekolah kita yang dibuat oleh badan yang disebut sebagai AAA, Adventist Accrediting Association, kalau ada rekomendasi-rekomendasi dan respons yang diberikan oleh institusi, biasanya uh, akan dikasih nilai apakah ini terlaksana atau sebahagian terlaksana atau tidak terlaksana sama sekali. Bagaimana dengan self-study Laodikia yang tadi? Aku kaya, lalu kemudian aku telah memperkayakan diriku, lalu kemudian aku tidak kekurangan apa-apa. Semua ini sama sekali tidak benar. Semua ini sama sekali tidak terlaksana. Lalu untuk setiap itu kita boleh melihat bahwa mereka korespond. Jadi apa namanya, masing-masing hal yang sangat detail untuk keadaan yang mengatakan aku kaya. Tuhan Yesus katakan kamu malang miskin. Untuk itu ini obatnya. Lalu kemudian demikian juga dengan hal yang lain. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Ternyata sekalipun pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan kita perlu mempunyai reality check untuk mengecek keadaan kita, melihat bagaimana keadaan kita sebenarnya.
Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang menuntun kita, seperti yang di pelajaran hari Sabtu itu, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh menuntun kita untuk mengetahui keadaan kita, pada umumnya, pada Oh, umumnya, saya kurang tahu kalau ada yang ketika mungkin jalan pakai kursi saja ya, menjadi bisa langsung. pengecualian, tapi pada umumnya Saya masih ini suka. kita sangat bias. Kita sangat bias, kita tidak objektif di dalam menilai diri kita sendiri. Sekalipun kita sudah tahu standarnya itu apa, tapi pada waktu kita menilai diri kita sendiri, pada umumnya kita akan memberikan nilai yang lebih daripada yang sebetulnya kita terima. Bahkan kalau ada orang yang menegur kita dan mengatakan, kenapa kamu begini? Kami melihat sepertinya kamu, biasa kita menyangka, tidak begitu saya. Saya begini karena demikian, dan kita mencoba untuk mempertahankan diri kita. Jadi memang sulit bagi kita untuk menilai diri kita sendiri. Dan pada waktu sudah sulit bagi kita untuk menilai diri kita sendiri, maka sangat sulit juga bagi kita untuk bisa diperbaiki. Dan kalau demikian halnya, kita merasa kita sudah bertumbuh, padahal kita tidak bertumbuh sama sekali karena kita Coba tidak baca bisa self menilai diri kita study of sendiri. Laodicea ya. Halo? Ya. Eh, kita tidak belajar di luar pelajaran sekolah sahabat kita. Ini pelajaran sekolah sahabat kita. Eh, sebagai guru sekolah sahabat, dalam mempersiapkan pelajaran sekolah sahabat kita, kita perlu untuk melihat secara keseluruhan apa yang ada. Oke? Jadi pelajaran dari Laodikia tadi itu pelajaran hari Minggu, hari Senin, bahkan Selasa juga masih ada. Nanti Rabu dan Kamis itu dari Yohanes pasal yang ke-15 tentang abide, tinggal di dalam Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari tentang reality check? Susah bagi kita untuk menilai diri kita sendiri. Pendeta bisa tersinggung kalau ditegur oleh anggota. Ketua bisa tersinggung kalau ditegur oleh diakon. Anggota jemaat yang sudah lama di gereja bisa tersinggung kalau ditegur. Dalam bentuk apapun. Karena sulit bagi kita untuk mengakui keadaan diri kita yang sebenarnya. Ini adalah suatu tantangan. Ini bukan pembahasan teologi yang sangat mendalam, tapi suatu hal yang membutuhkan pertolongan Roh Kudus bagi kita untuk bisa melakukannya. Kita lihat contohnya, ini contoh-contoh di dalam Alkitab tentang Adam dan Hawa. Bagaimana mereka punya reality check. Pada waktu Tuhan datang ke Taman Eden, lalu kemudian bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Jawaban dari Adam hanya sampai kepada keadaan di mana mereka telanjang. Hanya itu jawaban mereka. Mereka lihat kenapa beda saya punya diri ini. Kan reality check. Mereka lihat kenapa sudah telanjang. Malu mereka. Lalu yang mereka buat adalah hanya mau mengatasi ketelanjangan mereka. Mereka pergi bersembunyi di balik pohon, mereka ambil apa namanya uh, daun pohon ara, membuat cawat, itulah yang mereka buat.
Tetapi pada waktu Tuhan datang, Tuhan lihat lebih daripada keadaan mereka di mana mereka telanjang. Tuhan bertanya kepada mereka, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apakah kamu sudah makan dari pohon yang saya katakan jangan kamu makan buahnya? Waktu Allah memberikan kepada mereka konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan, ternyata keadaan mereka bukan hanya masalah mereka telanjang, mereka sudah berdosa. Dan kematian itu akan menjadi, atau maut itu akan menjadi bahagian mereka. Tetapi Allah yang Maha Kasih tidak membiarkan seseorang itu desperate dan merasa sangat hilang harapan dan sangat terpukul dan sangat jatuh di dalam keadaan mereka. Sekalipun dia katakan keadaan yang sebenarnya, dia katakan, jangan khawatir, saya ada di sini. Inilah keadaanmu, tapi bila mana engkau percaya kepadaku, aku akan menuntun kamu agar engkau boleh dipulihkan dari keadaanmu. Itulah reality check yang terjadi pada Adam dan Hawa. Kita ambil lagi contoh yang lain. Saya pikir ini sama dengan apa yang kita pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita. Apa yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-18. Di sana ada seorang yang mungkin cocok menjadi anggota, atau bukan anggota, menjadi bahagian dari jemaat Laodikea. Kenapa? Karena dia datang dan dia berdoa kepada Allah. Sama seperti orang Laodikea itu memuji dirinya sendiri. Pada waktu dia katakan dalam doanya, ya Allah, aku mengucap syukur, aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini reality check. Dia cek dia punya diri, dia katakan inilah saya. Kalau sudah seperti ini saya, maka saya tidak butuhkan apa-apa lagi. Saya bukan perampok, saya menurut 10 perintah Tuhan, saya memberikan persepuluhan semua. Apakah ini juga kadang-kadang menjadi evaluasi diri kita? Kita boleh tanyakan kepada anggota-anggota sekolah sahabat. Dan kita merasa bahwa kita aman-aman saja. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus ada berinteraksi dengan pemimpin kaya yang masih muda itu, jikalau engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal, turutilah semua perintah Allah. Dia katakan, dia lihat dia punya dia, oh kalau begitu saya aman. Semua itu sudah saya lakukan. Tetapi beruntunglah Yesus bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat dalam diri kita. Beruntunglah dia bisa mengetahui keadaan diri kita yang sebenarnya. Sehingga kalau kita mau menyerah kepada dia, berserah kepada dia, datang kepada dia, maka dia akan menolong kita untuk dapat bangkit dari keadaan kita yang sebenarnya itu. Inilah keadaan kita. Ya, mungkin pada waktu kita baca ini ayat, kita katakan ini bukan untuk saya. Kenapa bukan untuk saya? Saya bukan orang-orang Farisi itu. Tapi bisa saja itu kena kepada kita sendiri atau keadaan kita. Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Itulah yang menjadi nasihat Tuhan. Kita pikir tidak ada apa-apa di mata kita, padahal yang ada balok, bukan hanya debu atau selumbar, tetapi ada balok di mata kita dan kita tidak tahu, hanya Tuhan yang mengetahuinya.
pada waktu saya sedang berkata-kata ini, saya selalu berdoa dalam hati, Tuhan tolong banyak dari pelajaran sekolah sahabat ini yang kena kepada saya sendiri. Oke. Jadi karena hanya Tuhan yang bisa menolong, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, ini semua berdasarkan Mazmur 139. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Di mana saja Dia tahu kita. Ya, Dia selalu ada dan Dia selalu tahu. Dia adalah juga Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang menjadi pengakuan Daud di dalam dia punya Mazmur yang ditulis dalam pasal yang ke-139. Jadi sebagai Allah yang Maha Tahu, Dia tidak pernah akan salah mengerti kita. Dia selalu tahu diri kita secara objektif. Dia bisa mengapresiasi apa yang orang lain tidak lihat di dalam diri kita. Dia mengetahui rahasia-rahasia yang kita juga sebenarnya sudah lupa. Kita pikir semua sudah aman. Dia bahkan bisa mengatakan kepada kita apa yang kita tidak tahu tentang diri kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau Dia adalah Allah yang Maha Hadir, tidak ada tempat yang Dia tidak bisa jangkau, termasuk di dalam hati kita. Tidak ada satu waktu pun di mana Dia tidak ada. Dia selalu beserta dengan kita. Kalau Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, maka tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada namanya jalan buntu untuk Tuhan. Tidak ada satu situasi yang bagaimanapun yang Dia tidak bisa bantu untuk menyelesaikannya atau Dia bisa menyelesaikannya. Kadang-kadang setelah kita mengadakan reality check, mengecek diri kita sendiri, kita merasa apakah masih ada harapan. Ini saya bukan sedang mengajar kepada bapak-bapak pendeta yang terhormat, tapi saya sedang membayangkan kita sedang mengajar anggota-anggota sekolah sahabat, sedang menuntun, memimpin diskusi sekolah sahabat sekarang ini. Kadang-kadang kita merasa sangat jauh terjerumus, dan setelah kita melihat diri kita, ada yang berbisik kepada kita, tidak ada harapan lagi untuk kamu. Kamu sudah terlalu jauh, sudah tanggung. Untuk apa lagi kamu kembali? Keadaanmu sudah sangat parah. Kamu sudah 2 tahun tidak ke gereja. Kamu sudah melakukan dosa ini, dosa itu, dan lain sebagainya. Tidak bisa lagi. Tetapi karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Dia bisa untuk menolong kita dalam keadaan apapun diri kita ini setelah kita mengadakan reality check. Itulah sebabnya kepada Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, inilah doa dari Daud. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ketahuilah hatiku, ujilah aku, dan kenallah segala kegelisahanku, pikiran-pikiranku, dan lihatlah kalau ada jalan-jalan yang jahat atau yang serong dalam diriku, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia minta ini kepada Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Inilah yang dimaksudkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang saya mau kutip ini, saya kutip verbatim dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pada waktu ditekankan lagi tentang peranan Roh Kudus sebagai penghibur, Dia yang menyatakan Yesus kepada kita, Dia yang menginsafkan kita akan dosa, dan Dia yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Hanya Dia yang sanggup. Ya. Hanya Dia yang sanggup.
apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang peranan Roh Kudus itu disebutkan dalam suatu setting yang sama, tempat yang sama, saat yang sama, waktu yang sama sebelum Tuhan Yesus ditangkap pada malam itu dengan apa yang dia sebutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 yang menjadi bagian dari pelajaran sekolah sahabat kita yang adalah ayat inti yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 tadi, di mana Tuhan Yesus menekankan peranan Roh Kudus. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-15 Tuhan Yesus menyatakan betapa pentingnya tinggal di dalam Dia. Berarti Roh Kuduslah yang bisa menolong kita untuk tinggal di dalam Yesus. Itu yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyingkapkan apa yang kita tidak bisa lihat. Yang pertama, dia membuka dan menelusuri hati dan pikiran kita. Dia uncover. Yang berikut setelah dia uncover, yang berikut adalah dia discover. Setelah dia membuka dan menelusuri hati dan pikiran kita, maka dia menemukan masalah dan keperluan kita. Dia discover. Setelah dia discover, dia menolong kita, maka yang berikut dia cover itu. Dia menyelesaikan masalah kita, bahkan dia cover itu dengan darahnya yang kudus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebesar apapun dosa kita, keadaan kita, Yesaya 1 ayat 18, mau bagaimanapun juga hasil reality check terhadap diri kita, dia bisa mengatasinya. Lalu kemudian yang berikut, dia akan menolong kita untuk recover, memberikan kepada kita hidup yang baru. Inilah yang dilakukan oleh Allah. Jadi apa kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita? Mari kita coba untuk menelusuri hati kita. Tapi sehebat apapun kita untuk melihat keadaan kita, kita bisa bias. Kita bisa merasa bahwa kita sudah sangat jauh. Kita bisa merasa bahwa kita tidak punya harapan. Tapi kalau kita membiarkan ini menjadi pekerjaan Roh Kudus, Yesus yang menolong untuk memeriksa hati kita, maka setelah dia periksa, dia akan menolong kita untuk bangkit kembali. Semoga Tuhan memberkati kita di dalam persiapan kita pada hari Sabat tanggal 4 April 2026 ini untuk memimpin diskusi sekolah Sabat atau untuk menuntun guru-guru sekolah Sabat dalam satu jemaat untuk dapat menyampaikan pelajaran firman Tuhan yang memberikan pengharapan. Belajar sekolah Sabat bukanlah tempat bagi kita untuk menunjukkan semua pengetahuan kita, tapi menolong anggota-anggota sekolah Sabat untuk mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Kalau hanya untuk menanamkan pengetahuan, kita belajar ini 5 menit, selesai kita pikir. Tapi ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Semoga Tuhan Allah menolong kita agar kita juga bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Richard untuk pembahasannya. Kita masuk dalam tanya jawab pada saat ini. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat yang disampaikan oleh Pendeta Juan Sampo. Pertanyaannya adalah seperti ini, Pak Pendeta. Banyak orang merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya stagnan. Nah, apa indikator paling konkret dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa seseorang sedang bertumbuh atau justru mengalami stagnasi iman? Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan cek realitas dan menemukan banyak kelemahan, seringkali muncul keputusasaan. Nah, bagaimanakah kita menyikapi temuan itu tanpa jatuh ke dalam rasa bersalah yang merusak, namun tetap terdorong untuk bergantung kepada kasih karunia? Ini pertanyaan dari Pendeta Juan Sampo.
Ini Silakan pertanyaan yang Pendeta. sangat, terima kasih Pendeta Raung. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan paling cocok untuk diberikan kepada anggota-anggota jemaat kita atau anggota sekolah sahabat untuk diskusi. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau saya mau memberikan nilai kepada suatu pertanyaan, ini pertanyaan nilainya 10. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Banyak orang merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya stagnan. Apakah indikator paling konkret dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa seseorang sedang bertumbuh atau justru mengalami stagnan? Indikator adalah bukan hanya perasaan, karena kalau kita jauh dari Tuhan, perasaan kita juga jauh. Sehingga pada waktu kita menjadikan hanya perasaan kita untuk menilai diri kita, maka tidak aman. Itulah sebabnya kalau kita baca Alkitab, bagaimana caranya Tuhan menyadarkan seseorang tentang keadaannya. Walaupun dia sudah merasa aman-aman. Daud contohnya, siapa yang Tuhan gunakan? Dia gunakan Nathan. Kalau Nathan tidak datang, Daud pikir dia sudah aman-aman. Jadi Tuhan bisa menggunakan orang lain. Kalau ada orang lain yang mendekati kita dan dengan ketulusan hati ingin untuk menegur kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan melawan atau memberontak, tapi kita ambil itu. Kecuali dia datang untuk menyerang kita, mempersalahkan kita, dan kita tahu kalau dia datang marah atau apa. Tapi kalau dia datang seperti Nathan datang kepada Daud, empat mata, dan dia katakan, saya mau kasih tahu, saya lihat akhir-akhir ini seperti sudah cepat sekali marah. Ya. Jadi Allah bisa menggunakan orang lain. Yang kedua, Tuhan Allah menggunakan firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Kalau kita rajin membaca Alkitab, maka kita akan bisa melihat kehendak Allah. Roh Kudus betul-betul akan bekerja. Itu yang boleh kita jadikan sebagai indikator yang paling konkret dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan apakah kita sedang bertumbuh atau kita stagnan di dalam iman. Pertanyaan yang kedua, setelah kita cek realitas, menemukan banyak kelemahan, muncul keputusasaan, bagaimana kita menyikapi temuan itu tanpa jatuh. Caranya adalah kita tidak mengatasi itu sendiri karena tidak ada masalah yang sehubungan dengan dosa yang kita bisa atasi sendiri. Ada undangan dari Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat oleh karena dosa, karena putus asa. Ada juga panggilan di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-17. Marilah katanya, marilah. Hanyalah pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan punya harapan. Kalau tidak, kita akan semakin jauh, semakin jauh. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya percaya kita akan diperkaya lagi dengan pendapat-pendapat yang akan kita terima dari anggota-anggota sekolah sahabat kita. Terima kasih Pak Pendeta Sampol untuk pertanyaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan juga yang lain dari teman-teman. Boleh langsung ditanyakan ke Pendeta Richard Sebuin. Disilakan teman-teman. Kita punya format Persatuan Guru-Guru Sekolah Sahabat ini sepertinya satu arah dari yang biasa disebut sebagai narasumber atau apapun, sehingga di penghabisan
di penghujung dari pembahasan itu, karena anggota, katakanlah kita satu kelas sekolah sahabat, karena anggota sekolah sahabat berpikir, oh sudah, so dibahas semua, orang tidak usah tanya lagi. Jadi memang agak sulit untuk mendapatkan pertanyaan pada waktu kita guru sekolah sahabat sudah bahas semua. Jadi satu tips juga dalam kita menyampaikan pelajaran sekolah sahabat, apalagi formatnya adalah diskusi, kita sampaikan jangan semua supaya masih ada yang bisa ditanya. Terima kasih. Hanya suatu pendapat saja. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Boleh bertanya? Teman-teman disilakan. Halo, Ini kita punya pasangan Silakan badminton ini, Pendeta. Runtu Rambi. baik. Terima kasih karena ini model-model checklist ya. Menarik juga nih, menarik cek-cek ini. Jangan sampai saya sudah merasa aman bahwa sebenarnya bahwa tidak aman. Saya mau checklist. Ini kita ini sudah libur hari Sabat. Kita tidak kerja hari Sabat. Jadi kita tutup juga kantor hari Sabat. Kita juga tutup sekolah hari Sabat. Fenomenanya ini sudah mendunia ya. Jangan sampai kita ini sudah checklist, oh sudah betul kita libur hari Sabat, betul. Tapi kita juga ada checklist. Secara dunia kita sudah checklist juga, kantor-kantor, sekolah-sekolah kita tutup hari Sabat. Hari Minggu juga ditutup, sekolah dan kantor. Apakah ini kita rasa aman-aman saja? Karena Alkitab katakan 6 hari bekerja. Hari ke-7 kita istirahat. Jangan sampai tuduhan daripada kita punya tetangga ini, weh, kamu juga tutup hari Minggu ya? Apakah kita ini sudah ikut-ikutan dengan model tutup hari Minggu? Karena kantor-kantor, sekolah-sekolah ditutup hari Minggu karena konsili waktu itu, sejarah. Jangan sampai kita sudah masuk kerangkap di sana, atau bagaimana? Atau kita punya pandangan berbeda dari tuduhan mereka. Oh, kalau kita hari Minggu kan kita mau olahraga, oh mungkin hari keluarga, atau bagaimana? Karena kita kan sudah lihat nyata di depan. Tuhan juga tutup hari Minggu tahu ah. Lihat sekolah ditutup, gereja dia punya kantor. Bagaimana? Terima kasih Bang Wendel. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya, jadi memang kalau mau ditanggapi ini pertanyaan memang jadi agak luas sedikit dan mungkin masih ada kaitannya dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Oleh karena yang kita mau tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pada waktu kita checklist itu bukan saja apa yang kita buat, karena kita checklist sudah baca sekolah sahabat, sudah berdoa, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan beberapa orang, dia selalu lebih jauh dari apa yang mereka lakukan. Dia mau lihat mereka punya hati, mereka punya motif, dan lain sebagainya. Itu yang sulit mau kita temukan kalau hanya checklist dengan apa yang kita buat, apalagi kita kasih masuk ke gereja hari Sabat dan lain sebagainya. Pertanyaan Pendeta Runtu Rambi, sepertinya itu sifatnya lebih kepada suatu lembaga dan bukan perorangan. Oh, gereja Advent sudah hari Sabat dan lain sebagainya. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa hari keluarga itu hari keluarga yang paling istimewa. Setiap hari boleh kita sebut hari keluarga, tapi hari keluarga yang paling istimewa itu adalah hari Sabat. Makanya disebut semua supaya berhenti. Jangan yang satu berhenti, yang lain kerja, jadi tidak ketemu. Jadi perintah yang keempat itu mengatakan semua berhenti, engkau, anakmu, dan semua berhenti.
orientasinya adalah hari keluarga. Itulah sebabnya jangan sampai kita menyatakan, oh kalau kita hari keluarga yang paling istimewa itu hari Senin atau hari Rabu dan lain sebagainya. Kalau untuk kantor-kantor, ini hanya pandangan dari sudut teknis adalah kantor-kantor punya jam kerja. Jadi diambillah keputusan kalau tuntutan 1 minggu itu kerja 40 jam, ya dibagilah 40 jam itu supaya tuntas 40 jam. Seperti di kantor di mana saya sedang bekerja, kami bekerja hanya 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk menutup itu 40 jam, 38 sampai 40 jam. Hari Jumat tidak bekerja, tapi dengan tidak bekerjanya hari Jumat bukan menjadikan Jumat itu istimewa. Karena akan tiba saatnya yang membuat istimewa itu bukan hanya pada saat kita berhenti, tetapi yang membuat itu istimewa adalah pada waktu kita mengakui bahwa hari itulah yang merupakan tanda antara kita dengan Allah. Inilah tanda perjanjian itu. Kalau hanya sekedar berhenti, ada banyak hari kita berhenti. Hanya mungkin pertanyaan Pendeta Runtur Rambi adalah jangan sampai ini menjadi sebuah jembatan. Kita sudah biasa berhenti, berhenti, berhenti. Akhirnya kita punya 2 hari yang istimewa. Ada 2 hari yang istimewa sama-sama berhenti. Ya. Jadi saya pikir walaupun kita berhenti, karena kita checklist, kita berhenti juga pada hari Minggu, tapi kan Alkitab mengajarkan yang namanya berhenti bukan hanya berhenti dari buka kantor, tapi berhenti dari pergi main badminton juga. Kan kita tidak berhenti dari main badminton pada hari Minggu. Justru hari Minggu lebih banyak kita main badminton. Jadi kita tidak menjadikan itu menjadi istimewa hanya karena kita tidak ke kantor. Karena kita melakukan banyak sekali hal. Alkitab mengatakan janganlah kamu belanja pada hari Sabat. Nehemia pasal yang ke-13. Tapi hari Minggu kan kita pergi belanja. Itu menyatakan bahwa kita tidak menjadikan itu istimewa. Tapi kita hanya mau membuat 1 minggu itu ya 40 jam kerja. Kalau ada conference atau mission yang mau membuat peraturan kita kerja hari Minggu sampai hari Kamis, ya terserah. Yang penting dipenuhi itu jam kerja. Jadi demikian, terima kasih. Makasih pertanyaannya dari Pendeta Wendel Runtur Rambi dan sudah dijelaskan langsung oleh Pendeta Sabuin. Dan kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya di kolom chat oleh Pendeta Medi Wakulu. Pertanyaan pertama, mengapa banyak orang merasa kehidupan rohani itu berat dan melelahkan? Kemudian kedua, apa perbedaan antara kewajiban agama dan hubungan kasih dengan Allah? Ketiga, bagaimana kita bisa saling menolong dalam jemaat untuk tetap tinggal di dalam Kristus? Silakan Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang sangat sifatnya aplikasi dan praktikal. Bagaimana kita bisa saling menolong dalam jemaat, kita bisa jawab itu nanti. Saya lagi membayangkan saya lagi sedang mengajar di salah satu kelas sekolah sahabat ini. Jadi bagaimana kita bisa saling menolong? Setiap jemaat mempunyai konteks tertentu, tetapi ada pedomannya di dalam Galatia pasal yang ke-6. Itu bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, sambil menjaga dirimu juga supaya kamu jangan jatuh. Jadi apa yang bisa kita buat? Kita buat kesepakatan di dalam jemaat bahwa kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dibuatlah list doa supaya jangan sampai hanya seorang itu berdoa sendiri. Dia tahu ada yang mendoakan dia. Dan setelah kita doakan dia, kita kasih tahu kita doakan dia. Di acara gereja, kita umumkan untuk minggu ini, inilah yang akan kita doakan. Yang mau didoakan, tolong sampaikan kepada pemimpin doa. Hal-hal apa saja yang mau didoakan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya
Kita saling menolong dengan cara kita melawat dan bukan hanya pendeta yang melawat. Jadi ini sangat praktikal, bisa dibuat dia punya daftar panjang untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara kewajiban agama dan hubungan kasih dengan Allah? Kita tahu pertanyaan ini mempunyai suatu asumsi bahwa pasti berbeda. Berbeda karena kewajiban agama itu adalah seperti checklist apa yang sudah kita buat. Tapi hubungan kasih dengan Allah itu adalah sebenarnya merupakan motor mengapa kita melakukan kewajiban agama. Kalau menurut hukum atau menurut perintah adalah kewajiban agama, itu dilakukan bukan karena kita memang merasa wajib melakukannya. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Satu pasal sebelum Yohanes pasal yang ke-15 kan Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat yang ke-15, itu prinsipnya sangat bagus. Menghubungkan kasih kepada Allah dengan kewajiban agama. Di mana Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, itu dulu yang pertama datang, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ayat itu tidak mengatakan, kalau kamu sudah menuruti perintah-perintahku, itu membuktikan bahwa kamu mengasihi Allah. Agak sulit juga karena banyak orang Farisi yang sangat, kalau mau buat checklist dengan orang Farisi, mereka punya checklist itu bagus sekali, tetapi itu tidak didasarkan atas hubungan kasih dengan Allah. Mereka menyatakan bahwa berpikir bahwa dengan sudah melakukan semua kewajiban agama, mereka aman. Tapi Tuhan Yesus balikkan itu. Yang pertama adalah kasih kepada Allah. Itulah yang akan mendorong kita. Inilah yang diajarkan, tinggallah di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Kita tidak berusaha untuk, saya punya pekarangan rumah, pernah pada waktu musim di mana semua rontok itu daun-daun, saya bilang sama istri saya, kita beli saja ini tanaman-tanaman plastik ini. Dan itu kita tidak perlu siram-siram. Orang lewat, waduh luar biasa ini. Jadi saya potong semua, saya taruh di sini ada bunga plastik. Orang, wah luar biasa, warna-warni. Tapi dengan melihat itu bunga-bunga plastik, walaupun mengagumkan, itu tidak menunjukkan bahwa ada hubungan antara itu bunga plastik dengan itu pokok. Jadi kita jangan terbalik, kita punya langkah-langkah. Mulai dengan kasih kepada Allah. Pertanyaan yang pertama, mengapa banyak orang merasa kehidupan rohani ini berat dan melelahkan? Saya kurang tahu kalau ada survei yang sudah pernah dibuat untuk membuktikan bahwa inilah yang dirasakan oleh banyak orang. Tapi katakanlah ada orang-orang yang merasa kehidupan rohani itu berat dan melelahkan karena itu mereka lakukan di luar Kristus. Tuhan Yesus sudah wanti-wanti. Orang bilang sudah wanti-wanti, sudah bilang-bilang, jangan pernah berusaha melakukan apa-apa di luar aku. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat dan berbuah apa-apa. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah di dalam Kristus. Ini bukan teori, tetapi bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus setiap hari datang kepadanya. Kita berdoa bukan sekedar memenuhi waktu berdoa, tapi kita berdoa karena kita mau berbicara dengan Dia. Kita baca Alkitab bukan sekedar checklist untuk membuat hati kita merasa aman, tapi kita mau mencari tahu apa kehendak Allah. Kita memohon Dia untuk menolong kita, tinggal di dalam Dia setiap saat, sehingga walaupun ada hal-hal yang nampaknya berat, itu akan menjadi ringan. Ada janji Tuhan tentu kita boleh bacakan kepada anggota sekolah sahabat kita dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Setelah itu masuk kepada pasal 12 langsung ada contohnya. Datang orang-orang Farisi. Masalah hari Sabat, masalah memetik gandum pada hari Sabat, masalah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka menekankan itu checklist. Tapi Tuhan Yesus sudah katakan bahwa walaupun mereka punya checklist, mereka membuat itu semua di luar Kristus. Sehingga itu menjadi berat bagi mereka,
orang yang melihat mereka juga jadi merasa berat, tetapi bersama dengan Tuhan, Dia tahu kelemahan kita, Dia akan tolong kita di mana kita berada, Dia bawa kita langkah demi langkah, dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Medi Wakulu langsung menjawab dengan makasih Sir, Tuhan memberkati. Sudah sangat jelas penjelasannya. Ada mungkin lagi pertanyaan, disilakan teman. Ada, Pendeta bertanya. Silakan langsung, Pendeta Hebert. Yang pelajaran di malam ini berbicara bertumbuh, Sir. Dalam pengalaman seringkali terjadi pada saat, kalau orang lihat tadi Sir bilang, bahwa pada saat Daud membuat kesalahan, ada Nathan di sana. Ya, ada Nathan yang kasih ingat. Nah, seringkali di dalam pelayanan, orang lihat seringkali sama dengan pohon ara. Nah, untuk itu meminta penjelasan. Banyak kali kan pimpinan sama dengan pohon ara, dapat lihat buah subur. Tapi kedapatan tidak berbuah. Nah, pada saat mereka menjadi pimpinan, ada hal-hal yang mungkin orang lakukan, orang pikir, oh so betul. Nah, tapi seringkali, sehingga ada banyak pendeta-pendeta muda, bapak cerita, orang baku dapat bapak cerita, oh ini pimpinan dia so bikin begini, so salah, bagaimana itu? Terima kasih karena orang lihat pengalaman Daud, Nathan yang tegur. Tapi untuk di lapangan seringkali kan malu hati mau tegur, pimpinan so salah ini, malu hati mau tegur. Cuma karena pimpinan ya ikut saja. Nah, jadi untuk itu dalam pelajaran ini bagaimana kita mau jadi sama dengan pokok anggur. Gitu. Jadi minta jelasan sekaligus arah. Terima kasih Pak Pendeta Heber Sangkoy untuk pertanyaannya. Nathan adalah Nabi Allah dan dia disuruh oleh Allah untuk menegur Daud. Kalau mau melihat pelajaran sekolah sahabat kita, fokusnya adalah reality check terhadap diri kita sendiri. Jadi pelajaran selama 1 minggu ini belum kepada bagaimana kita mau cek orang lain. Ini masih kepada bagaimana kita cek kita punya diri sendiri. Untuk pelajaran yang sekarang ini. Sebab tidak semua orang bisa menjadi seperti Nathan. Tidak semua orang bisa menjadi seperti Nathan. Kenapa? Ada contoh lain dalam perjanjian baru. Pada waktu orang-orang lain, waktu banyak orang, bawa ini perempuan yang sudah berbuat zina, mereka datang, mereka bawa kepada Yesus. Tujuan mereka adalah kalau boleh dia dilempar dengan batu sampai mati. Untung mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka bawa itu kepada imam besar, sudah langsung mati itu perempuan. Salah orang yang menegur. Jadi pada waktu kita melihat pimpinan dan lain sebagainya, ya, dan untuk melihat pohon ara yang dia punya pohon rimbun, tidak ada perumpamaan lain, hanya satu, dan itu pun Yesus yang lihat. Waktu Yesus lihat itu pohon ara, murid-murid juga lihat yang sama. Tapi mereka tidak tahu apa yang Yesus lihat. Jadi bahkan dalam perumpamaan tentang pohon ara itu pun lebih meyakinkan kita bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Karena dia yang bisa lihat. Murid-murid tidak bisa lihat. Hanya Yesus yang bisa lihat. Jadi kalau kita melihat ada pemimpin, ngomong-ngomong, pada waktu kita bilang pemimpin, kita semua pemimpin. Kita kan pemimpin jemaat, pemimpin pemuda, pemimpin sekolah sahabat. Semua kita pemimpin. Kita jangan tunggu nanti kita sudah di daerah, baru kita bilang saya pemimpin. Kita panggil dia Bapak Pimpinan dan lain sebagainya. Nanti sudah tidak di daerah, kita sudah tidak panggil Bapak Pimpinan. Kita hanya panggil Om. Hanya panggil Om, selamat pagi Om. Karena sudah bukan lagi direktur atau officers. Tapi kita semua adalah pimpinan.
Jadi kalau kita melihat hal itu, kalau baca di Galatia pasal 6 ayat 1, saya mau baca dulu. Karena ini prinsipnya sangat penting. Saya baca ini ayat ya. Galatia pasal yang ke-6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan, ini saya mulai baca dari ayat 1. Ini prinsip yang sangat penting. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dalam roh lemah lembut, bukan dengan pakai kita demo. Roh lemah lembut, kalau sudah demo itu sudah bukan lemah lembut. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Prinsip yang pertama dari ayat ini adalah, saya baca sekali lagi, saudara-saudara, kalaupun, diharapkan tidak ya, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, jadi tidak semua orang pergi tegur. Yang rohani yang pergi tegur. Pertanyaannya apa, kita sudah memang menyatakan kita ini sudah rohani? Di sini tetap reality check ada di sini. Kita cek dulu ini saya rohani atau tidak. Jangan sampai kita marah-marah kepada pimpinan, kita pun lagi tidak rohani. Kalau kita tidak rohani, kita tidak bisa datang untuk menegur kita, bahkan dengan lemah lembut sekalipun. Jadi yang penting di sini adalah kita rohani. Kalau kita rohani, pasti ada Roh Kudus yang akan katakan, kasihan dia. Lebih baik cepat-cepat kasih tahu pada dia. Supaya jangan sampai dia terlalu jauh melangkah. Kita akan datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita rohani? Jadi ayat ini bagus. Kamu yang rohani, pergi untuk tegur dia dengan lemah lembut. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Ya, itu. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi penanya yang terakhir. Boleh langsung kepada Pendeta. Silakan teman-teman. Sepertinya sudah selesai jam sekolah Sabat, acara khotbah sudah mau dimulai. Jadi saya lihat pemimpin sekolah Sabat sudah berdiri di depan dan kelas-kelas sekolah Sabat yang lain sudah mulai tutup. Mungkin ini saatnya kita menutup pelajaran sekolah Sabat kita. Jangan lupa nanti di rumah kita sudah mulai mempelajari pada Sabat sore ini pelajaran untuk Sabat yang akan datang. Semoga Sabat yang akan datang kita boleh berdiskusi sama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat untuk pelajaran sekolah Sabat kita Sabat yang akan datang. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Kita boleh baca itu pertanyaan hari Jumat. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdiskusi pada hari Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati. Kita sudah boleh berdoa untuk tutup pelajaran sekolah Sabat kita. Terima kasih.